Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang teknik lingkungan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Next. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Aulia Rahmawati, dengan NIM 201.005. Selanjutnya ada Christian Brian Yarnold dengan NIM 201.021. Selanjutnya ada Sari Irawan dengan NIM 201.032. Selanjutnya ada Nyoman Adi Mardita dengan NIM 201.035. Dan yang terakhir ada Valentino Manda dengan NIM 201.010. Next. Langsung saja masuk ke materinya mengenai pengertian limbah B3. Berdasarkan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau BAPEDAL tahun 1995, ialah setiap bahan sisa atau limbah suatu kegiatan, proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3. Karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3, yang dimaksud dengan limbah bahan berbahaya dan beracun didefinisikan sebagai bahan yang terkena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Next. Sumber limbah B3. Terdapat dua sumber limbah B3, diantaranya yaitu sumber limbah tidak spesifik. Nah, limbah ini bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarut kerak, pengemasan, dan lain sebagainya. Seperti yang terlihat pada gambar di bagian sebelah kiri, itu merupakan contoh dari sumber limbah tidak spesifik. Selanjutnya ada sumber limbah spesifik, yaitu limbah B3, sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah primary sludge, yaitu limbah yang berasal dari tangki sedimentasi pada pemisahan awal dan mengandung biomasa senyawa organik yang stabil dan mudah menguap. Selanjutnya yaitu chemical sludge, yaitu limbah yang dihasilkan dari proses koagulasi dan flokkulasi. Selanjutnya ada excess activated sludge, yaitu limbah yang berasal dari proses pengolahan dengan lumpur aktif sehingga banyak mengandung padatan organik berupa lumpur dari hasil proses tersebut. Dan yang terakhir ada digested sludge, yaitu limbah yang berasal dari pengolahan biologi dengan digested aerobik maupun anaerobik, di mana padatan atau lumpur yang dihasilkan itu cukup stabil dan banyak mengandung padatan organik. Seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan, itu merupakan sumber limbah spesifik. Baik, mungkin itu saja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Christian Brian Yarnold. Kepada Christian Brian Yarnold dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan akibat limbah B3 terhadap manusia. Ada dua efek samping yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Yang pertama ada efek akut. Efek akut dapat menimbulkan kerusakan saraf, kerusakan sistem pernapasan, kerusakan sistem kardiorespirasi, kerusakan sistem pernapasan, kerusakan kulit, dan kematian. Lalu efek yang kedua ada efek kronis. Efek kronis menimbulkan efek karsinogenik, pendorong terjadinya kanker,
efek mutagenik mendorong mutasi sel tubuh, efek pretagonik pendorong terjadinya cacat bawaan, kerusakan sistem produksi. Lanjut. Karakteristik limbah B3. Secara konvensional terdapat 7 kelas bahan berbahaya, yaitu flammable, mudah terbakar, yaitu bahan padat, cair, uap atau gas yang menyala dengan mudah terbakar secara cepat bila dipaparkan pada sumber nyala, misalnya jenis pelarut etanol, gas hidrogen, dan meta. Materi, lalu yang kedua ada materi yang spontan terbakar, yaitu bahan padat atau cair yang dapat menyala secara spontan tanpa sumber nyala, misalnya karena perubahan panas atau tekanan kegiatan oksidasi. Lalu yang ketiga ada eksplosif, mudah meledak, yaitu materi yang dapat meledak karena adanya kegiatan panas atau mekanisme lain, misalnya dinamik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Christian Brian Yarnut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ferry Irawan. Kepada Ferry Irawan dipersilakan. Pertama ada oksidaser atau pengoksidasi, yaitu materi yang menghasilkan oksigen baik dalam kondisi biasa atau bila terpapar dengan panas, misalnya ammonium nitrat dan benzoil peroksida. Berikutnya ada korosif, bahan padat atau cair yang dapat membakar atau merusak jaringan kulit bila berkontak dengannya. Berikutnya ada toksik, yaitu bahan beracun yang dalam dosis kecil dapat membunuh atau mengganggu kesehatan seperti hidrocyanida. Berikutnya ada radioaktif. Next. Pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 terbagi menjadi 3, yaitu pengelolaan secara fisik, kimia, dan biologi. Pengelolaan limbah secara fisik. Secara fisik, limbah B3 dapat diolah menggunakan 3 metode yang berbeda sesuai dengan karakteristik limbah dan lingkungan Anda dalam memilih metode yang digunakan untuk pengelolaan limbah B3. Yang pertama, menyisihkan komponen, meliputi stripping, dialisa, deabsorpsi, elektrodialisa, vitalisasi, flexing, sulfate extraction, dan proses osmosis. Yang kedua, memisahkan antara padatan dengan cairan, meliputi thickening, sedimentasi, floatasi, filtrasi, koagulasi, retrifigurasi, dan klarifikasi. Ketiga, membersihkan gas, meliputi wet scrubbing, elektrostatik, precipitator, adopsi karbon aktif, dan penyaringan partikel. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih kepada Ferry Irawan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nyoman Adi Mardika. Kepada Nyoman dipersilakan. Baik, selanjutnya pengelolaan limbah secara kimia. Melalui metode kimia akan terjadi beberapa proses seperti stabilisasi atau solidifikasi, reduksi oksidasi, absorpsi, prolisa, penukaran ion, pengendapan, elektrolisis, dan netralisasi. Secara keseluruhan, pengelolaan limbah B3 secara fisik dan kimia yang paling umum digunakan adalah stabilisasi atau solidifikasi. Sebuah proses yang memungkinkan terjadinya perubahan sifat kimia dan bentuk fisik melalui tambahan senyawa preaksi atau bahan pengikat tertentu yang bisa digunakan untuk membatasi dan memperkecil pelarutan, penyebaran kadar dan daya racun limbah. Proses ini biasanya ditemukan pada bahan seperti termoplastik, kapur atau CaOH2, serta semen. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nyoman. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Valentino Manda. Kepada Valentino dipersilakan. Baik, terima kasih.
Pengolahan limbah secara biologi. Pengelolaan limbah B3 secara biologi paling dikenal dengan sebutan fitromediasi serta bioremediasi. Fitromediasi merupakan penggunaan tumbuhan dalam proses akumulasi serta absorpsi berbagai bahan beracun dan berbahaya dari tanah. Sementara bioremediasi adalah penggunaan jenis mikroorganisme dan bakteri sebagai bahan untuk mengurai atau mendegradasi limbah B3. Kedua proses tersebut tak kalah efektif untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan oleh limbah B3. Jadi bisa diketahui bahwa dalam pengelolaan limbah selain menyesuaikan karakteristik dan jenis, pengelolaan limbah B3 juga harus mempertimbangkan 5 hal penting berikut ini. Yang pertama, biaya untuk proses dan harga alat yang terjangkau. Yang kedua, kebutuhan lahan. Yang ketiga, kemudahan dalam mengoperasikan dan merawat alat. Yang keempat, mampu menjadi solusi penanganan limbah B3 tanpa dampak yang berbahaya bagi lingkungan. Dan yang terakhir adalah ketersediaan suku cadang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Valen atas pemaparan materinya. Next slide. Untuk kesimpulan dari presentasi pada siang hari ini yaitu, dalam pengelolaan limbah B3, identifikasi dan karakteristik limbah B3 adalah hal dan mendasar. Banyak hal yang sebelumnya perlu diketahui agar dalam menanggulangi limbah bahan berbahaya dan beracun ini menjadi tepat dan bukannya malah menambahkan masalah pada limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya dan teman-teman saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.